Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Sri Amelia dari Hukum Tata Negara A. Agama merupakan tujuan hukum Islam yang pertama. Agama sebagai petunjuk hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Akal merupakan hal yang penting dalam hukum Islam. Dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Keturunan bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga. Demi kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir. Harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup. Kelima, maqasid mempunyai tingkatan maslahat kepentingannya masing-masing. Ada 3 tingkatan urgensi dan kepentingannya. Daruriyah, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kedua, hajiyat, yaitu kebutuhan yang secukupnya saja untuk dipenuhi. Ketiga, tahsinat, yaitu kebutuhan pelengkap. Daruriyat, yaitu kebutuhan yang segera harus dipenuhi. Karena apa? Karena kebutuhan itu jika tidak dipenuhi akan menjadi rusak. Yang kedua yaitu kebutuhan hajiyat, yaitu kebutuhan yang cukup dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka kebutuhan itu atau kehidupan kita akan menjadi kesulitan. Yang ketiga yaitu kebutuhan tahsinat, yaitu kebutuhan yang tidak sedikit perlu dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi itu akan tidak nyaman. Selain itu juga ada batasan maslahat yang perlu kita ketahui yang terdiri dari beberapa maslahat yang sesuai dengan prinsip maqasidus syariah, yaitu 5 prinsip tersebut. Yang pertama yaitu menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima itu menjaga harta. Nah, jika sudah sesuai maka maslahat tersebut sudah sah. Yang kedua itu maslahat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika maslahat sudah terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah atau salah satunya, maka maslahat tersebut memang benar adanya. Jika tidak, itu tidak sah. Maka kita harus lebih teliti dalam memahami sebuah maslahat tersebut. Yang ketiga yaitu maslahat yang tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar. Jika ada maslahat yang bertentangan dengan yang lebih besar, maka maslahat tersebut menjadi kecil. Maksudnya, jika ada maslahat yang tadinya besar, terus ada maslahat lagi, maka itu tidak berlaku maslahat yang sebelumnya. Tujuan maqasidus syariah itu intinya untuk kemaslahatan. Jadi, semua manusia itu harus tahu atau memahami apa itu maqasidus syariah dan harus diterapkan. Dengan berjalannya atau menerapkannya maqasidus syariah, maka semua akan menjadi sejahtera. Selain itu juga pokok-pokok maqasidus syariah itu lebih ke hukum ekonomi syariah itu sendiri. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan dari saya. Saya Meli Sri Amelia dari Hukum Tata Negara semester 4A. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.